Halo semuanya. Selamat malam. Ini pasti diupload malam kan ya? Iya pastinya dong. Nah, hari ini ada aku, Kerin, dan juga Mega. di sini kita berdua bakal ngebahas sesuatu yang agak mistis-mistis gitu, yaitu namanya Loose Case Horor. Horor. Oke nih, mungkin sebagai permulaan nih, kayaknya teman-teman mungkin kan penasaran gitu kenapa kita milih horor gitu ya, Meng ya. Nah, kalau misalnya aku pribadi nih, kenapa aku milih horor? Karena aku ini tipe orang yang percaya dengan adanya keberadaan suatu makhluk selain manusia gitu, sehingga apa sehingga kayak apa sih? Ya kalau ada nih kata hadis apa ya, pokoknya setiap jengkal manusia itu tuh ada makhluknya gitu loh, Meng. Makanya kayak aku tuh percaya. Gitu. Tapi yang mendalami banget karena aku bukan anak IndiHome gitu. Kalau IndiHome. Iya nggak apa-apa, emang emang gitu. Gak apa-apa emang. Nah kalau Ya Mega udah deh. alasannya gimana? Kalau aku sendiri sih kan kayak aku tuh sebenarnya tipe orang yang apa-apa tuh pakai rasional gitu, pakai Oh, pikiran. berarti kita kayak berkebalikan gitu ya, Meng Nah, ya? tapi kayak dulu tuh aku kayak apa sih gitu orang-orang ngomongin horor apaan sih, kayak itu halusinasi doang kali. Nah, tapi kayak beberapa kali tuh aku ngalamin sendiri sampai akhirnya bener-bener jadi ya udah deh aku percaya deh ada. Iya bener banget. Jadi nih buat di Luskas Horror sendiri nih, kalau kalian mau tahu, di sini tuh bakal bercerita tentang kisah-kisah horor yang dialami secara pribadi member gitu. Nanti kedepannya mungkin membernya ganti gitu ya guys ya. Terus mungkin juga akan menceritakan kisah temen, saudara, dan mungkin tweet Twitter nih, mega jagonya nih tweet Twitter. Storytelling nanti Iya, ya. storytelling. Kita bisa juga storytelling. Oke, mau langsung mulai aja nih. Mulai aja deh Kita sekarang. pakai jargon dulu ya. Jargonnya gimana? Luskas Horror. Oke, satu, Dua, dua, tiga. tiga. Luskas Luskas Horror. horor. Oke guys, kita mulai nih ke cerita pertama. Nah, kalau cerita pertama ini nih Mike, aku alamin pribadi gitu. Karena ya aku gitu yang ngalamin gitu. Dan di sini posisinya tuh aku melihat secara langsung gitu. Wih. Nah, ini tuh terjadi ketika aku masih tinggal di Tangerang. Jadi dulu kan aku tinggal di Tangerang ya. Nah, itu tuh mungkin sekitar kelas 1, 2, atau 3 SD gitu. Tahun berapa tuh? Udah gak tahu tahun berapa, pokoknya 1, 2, 3 SD gitu. Aku tuh tinggal di salah satu perumahan di Tangerang Selatan. Nah, rumah aku itu kan komplek kan. Kebetulan kita tuh berbatasan sama kampung, namanya Kampung Ketos. Nih, buat teman-teman yang tahu mungkin daerah Tangerang tuh ada namanya Kampung Ketos. Nah, jadi komplek aku tuh gini nih, ini rumah aku nih ya. Terus di sini ada kayak dinding, kayak titan gitu, Oh iya. dinding. Bentar-bentar. Yang tahu tempatnya kayak gitu. Yang tempatnya Ntar gitu. jadi mencemarkan. Iya, ini aku kasih ciri-cirinya aja gitu kan. Ada dinding, terus di situ kampung, seberang kampung di situ jalan lurus banget. Itu tuh nanti tembus ke daerah lain gitu. Jadi kalau aku mau pergi jalan-jalan nih, entah ke BSD atau kemana, Tangerang Kota, itu aku lewat situ, lewat belakang. Nah, suatu ketika nih, aku kan sering jalan-jalan dan sering lewat itu. Di situ tuh kampungnya tuh sejalanan tuh kayak kampung, terus tiba-tiba kayak ada hutan, bukan hutan sih, kayak ladang sawah, terus tiba-tiba ada kayak rumah satu gitu, banyak lah pokoknya macam-macam. Jadi kayak nggak komplek kan, kalau komplek kan tertata rapi ya, sedangkan kalau misalnya kampung ya udah gitu berantakan. Oh iya, paham. Jadi kayak ntar ada lahan, terus ada rumah, ada lahan, ada rumah. Iya gitu. Paham. Nah, di sepanjang jalan itu tuh aku menotis satu tempat. Dia itu tempatnya tuh gubuk, cuman satu petak rumah gitu. Itu tuh kayak nggak kepake sama orang, jadi kayak ya udah gitu terlantar kan, debu kotor gitu. Tapi kalau malam tuh ada lampunya gitu di depannya tuh. Oh jadi kayak ini ada orangnya nggak sih? Iya, gitu. Aku tuh kayak ini ada orangnya nggak sih gitu, karena setiap aku jalan-jalan tuh aku lewat terus kan di situ. Nah, terus aku menotis satu gubuk itu. Aku bilangnya gubuk ya karena emang udah rapuh banget gitu. Menotis satu gubuk itu, jadi setiap aku pergi jalan-jalan tuh aku liatin terus kayak lihat, lihat. Bisa jadi sih. Terutama nih, aku sama Yola nih kan kalau pergi jalan-jalan tuh naik motor kan. Iya, Nah, iya. naik motornya itu kayak sip-sipan gitu loh, kayak Oh, kadang dibonceng Olan, kadang dibonceng Kerin gitu. enggak kan masih kecil. Oh, terus gimana sip-sipan? Sip-sipan itu kayak gini nih. Kan babe nih, papa aku, papa. Nah, jadi Yolan di depan, papa, aku, baru mama. Jadi Oh, satu motor paham, tuh paham, 4. paham. Jadi sip-sipan, kadang gantian Yolan yang di belakang, kadang aku yang di depan. Gitu. Nah, suatu ketika aku tuh pergi ke mall di salah satu
kota di Tangerang. Terus habis itu kita pulang malam sekitar jam 9 sampai 10 gitu. Nah, aku itu pulang kebetulan ke bagian shift di belakang. Kan kalau masih kecil kan kita nggak mungkin nyampe ke atas kan, jadi kayak Iya, punggung papa kita gitu sampai paling punggung. kanan atau kiri gitu Iya, nggak sih? betul banget Mike, benar banget. Jadi kita tuh cuman bisa lihat ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, kebetulan aku tuh milih lihat ke kanan, di mana itu tuh posisi untuk melihat si gubuk itu. Aduh. Melihat si gubuk itu. Abis itu nih, aku kan kayak udah capek, terus habis itu lihat aja ke kanan aja mukanya tuh. Nah, pas lewat gubuk itu, jujur aku masih merinding gitu karena kayak ini tuh terngiang-ngiang terus. Pas lewat gubuk itu, oh ya, di gubuk itu tuh, sorry, di gubuk itu tuh kayak depannya tuh kosong biasa, tapi ada kursi panjang, buat duduk kayak gitu. Nah, pas aku lewat malam-malam, ternyata di gubuk itu ada yang sedang duduk, Meg. Aduh, lagi ngaso, bos. Ya bener. Ada yang lagi duduk, dan kalau teman-teman tahu nih, itu Miss K. Aduh, bagi yang nggak tahu, Miss K apa sih? Lihat aja Kerin, yang bentukannya kayak Kerin Rambutnya pokoknya. panjang. Nah, ternyata yang duduk itu Miss K, Meg. Aku masih inget jelas tuh ya. Mungkin karena ini pengalaman yang aku alamin sendiri, jadi kayak itu tuh sampai sekarang tuh aku inget jelas banget gitu. Itu tuh Miss K lagi duduk di bangku panjang yang aku bilang tadi, di pojoknya. Terus dia tuh sambil main rambut gini. Kakinya gini-gini nggak? Enggak. Oh enggak. Aku ngeliat kakinya sih, entah melayang mungkin. Entahlah. Terus dia sambil main rambut gini, rambutnya tuh berantakan. Habis itu kayak semi gimbal. Mukanya hancur. Bukan hancur, ibaratnya mukanya tidak enak dipandang lah gitu. Aku nggak tahu. Iya, paham. Aku tuh nggak tahu gimana. Waduh, hujan lagi. Takut banget. Mukanya tuh ya udah gitu, nggak enak dipandang. Dia sambil ketawa. Ketawanya kenceng banget. Itu tuh sampai menggema gitu kalau kata aku. Ya ampun. Merinding gak lo? Merinding. Ayo, FYI kita bikin ini lagi hujan dan tadi ada geledek pas Kerin cerita. Jadi kayak takut banget. Lanjut ya. Dia tuh ketawa. Aku yang lagi lihat posisinya ke kanan itu kayak gak bisa teriak, gak bisa apa gitu. Aku cuman peluk si papa, di belakang aku mama. Aku lihat, kaget. Terus habis itu aku ngadep ke sebelah kiri, pindah posisi ke sebelah kiri. Sambil papa kan jalannya pelan-pelan tuh, naik motornya pelan-pelan. Aku pindah ke kiri, aku lihat ke belakang, aku gini, masih ada Meg. Dia ngapain sih? Ih, gak tahu. Terus masih ada dan masih ketawa gitu. Terus aku kayak, ya aku panik sepanik-paniknya, tapi kayak aku tuh nggak bisa apa-apa gitu. Udah gitu, aku cuma bisa diem. Dan aku pulang sampai di rumah pun nggak cerita ke siapa-siapa, entah ke Yolan pun aku nggak cerita gitu. Yaudah, itu aku simpen sendiri gitu. Jadi ya gitu. Pengen coba tanya ini ke Yolan dong. Yolan lihat juga nggak ya? Enggak, nah aku tuh keselnya tuh kenapa si Yolan tuh nggak lihat gitu. Lah dia kan di depan. Makanya kebayang nggak sih kenapa Yolan nggak lihat, kenapa gue yang lihat gitu kan. Kayak pasti bapak mamahnya Kak Karen juga kayaknya nggak lihat deh, soalnya kayak mereka tenang kan pasti. Iya. Kalau misalnya lihat, pasti yang bawa motor tuh udah rengeng iya, gitu. Bener. Ih gila. Itu salah satu yang logisnya gitu. Entah si Miss ini ingin menunjukkan wujudnya ke aku doang atau gimana, aku nggak tahu gitu. Karena kan kalau kata orang yang logis nih ya, kita kan masih bocah tuh, siapa tahu mungkin imajinasi kita yang tinggi gitu, terlalu tinggi. Oh iya, paham. Tapi kan ada juga tuh yang bilang katanya kalau anak kecil yang lihat tuh, anak kecil tuh masih bisa berinteraksi sama makhluk-makhluk yang seperti itu gitu loh, Meg. Iya sih, ya kayak katanya kayak gitu kan. Soalnya kayak kalau ada bayi tuh kada lihat yang kosong gitu, terus dia nangis katanya bisa lihat kan. Ya. Nggak mau. Sachi parah banget nih guys. Aduh, Sachi parah banget. Sachi nggak mau, Sachi jangan di setel. Iya, ya ampun. Lanjut Sachi, ya, lanjut mau, ya. Sachi. Lanjut nih ya. Ya udah kayak gitu aja gitu, kayak ya udah aku melihat dia sambil tertawa-tawa dan suara ketawanya tuh menggema di kuping aku gitu. Dan ketika aku lihat balik ternyata masih ada. Dan besoknya kalau aku pergi nih lewatin si gubuk itu, aku nggak berani lihat lagi. Jadi aku udah pasti ngalengin pandangan entah kemana. Dan setelah beberapa hari baru deh aku cerita ke orang tua aku, ke si mama sama si papa. Cuman tau lah kalau misalnya orang tua kan itu kamu
ini kali halusinasi kamu, That's- imajinasi kamu aja itu pasti gitu. That's the point. Jadi itu poinnya. Aku cerita ke mama, terus kata mama, enggak deh, kamu cuman halusinasi, katanya. Oh ya udah gitu. Dan sampai sekarang ya itu cukup jadi apa ya, pengalaman pribadi aku aja gitu. Kayak ya udah, gue pernah lihat seperti itu, ya udah. Sampai sekarang sih udah nggak lagi. Alhamdulillah. Iya. Gimana kalau kita habis cerita harus pakai apa? 1, 2, 3. Tiga. Kawaii desu. Biar nggak serem-serem amat lah ya. Iya, biar gak serem-serem banget gitu. Kawaii itu artinya menakutkan, guys. Soalnya kita di sini juga takut, jangan sampai kita jadi ikutan takut juga. Bener juga nih, kita bercerita jangan sampai ikut-ikutan takut ya, kan kagak seru. Itu cerita dari aku, itu pengalaman ketika aku masih tinggal di salah satu daerah di Tangerang, dan menurut aku sih itu bisa jadi pengalaman pribadi yang ya udah gitu, lu cukup tahu gitu. Selesai deh. Yeay. Pendapat kamu gimana, Meg? Kata sih kalau aku gimana ya, kayak kalau aku jadi Karin, aku udah nggak tahu mau ngapain sih, kayak mau baca-baca doa juga aku nggak hafal doa apa-apa. Aku hafal doa makan doang, nggak mungkin aku baca doa Iya, makan. bener. Jadi kayak ya udah deh, pasti aku udah panik banget sih, dan pasti kebayang-bayang terus nggak? Kebayang-bayang terus sampai beberapa hari. Oke, itu cerita singkat dari aku. Cukup mengesankan mungkin bagi aku pribadi. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke cerita kedua. Cerita ini akan diisi oleh Mega. Jadi aku bingung nih cerita yang mana dulu ya. Iya, dia banyak ya. Sering Sering ini anaknya. Emang anaknya tuh sering banget berhubungan. kita di sini mau cerita dua cerita kan, masing-masing dua. Masing-masing 2. Yang mana dulu ya aku ya? Yang mana ayo? Yang satu tuh rada geluduk. yang satu tuh rada parah sih. Ya udah aku cerita yang satu dulu. Oke, boleh. Ini tuh sebenarnya berhubungan sama Empiu. Oh ya? Iya. Ada apa nih? Kayak Empiu tuh sampai sekarang tahu gitu kalau aku tuh rada gimana soal yang kayak gitu, dan kayak jadi protektif sama aku gara-gara ini. Takut Gimana ceritanya? Ayo mulai dengan pelan-pelan saja. Jadi gini, ini tuh kejadiannya waktu kita masih kohai. Nah, kita tuh kan kalau yang tahu tuh kita pernah perform bertiga sama Anin yang dance doang. Itu tuh di acara apa ya? Launching Kamu Atau Dia ya? Bener banget. Nah, di situ kita tuh kan untuk itu tuh kita harus latihan. Nah, kalau waktu itu tuh pernah ada yang nanya, ini latihannya berapa lama sih H-1 doang? Karena itu, nah ini tuh kenapa kita cuma latihan H-1? Kalau di H-2 tuh kita mau latihan, tapi tanpa Anin. Jadi aku sama Kampiu doang. Nah, terus aku nanya kan, Kampiu kita latihan di mana ya? Terus kata Kampiu, ini deket rumah aku tuh ada studio yang kebetulan kosong dan bisa dibook. Oh ya udah, aku ke rumah Kampiu. Itu emang lumayan jauh kan, rumah aku dan rumah Kampiu tuh kayak Sabang ke Merauke gitu. Nah terus udah kita kan kesana. Terus kayak kita tuh latihan mau jam 4 sore. Jadi kayak masih lama gitu. Aku datang jam 12-an. Ngapain dulu ya? Yaudah deh kita makan gitu. Kita makan seblak. Soalnya aku kan suka seblak. Terus aku motoran kan. Udah. Pas di jalan. Jadi dari kompleknya Kampiu itu keluar tuh, kalau Karin tahu pasti kan kayak ada tanah lapang gitu. Nah kita tuh kayak ke kompleks satunya lagi untuk beli seblak. Iya. Nah lewat, nah di situ tuh kata Kampiu itu komplek baru ya. Jadi rumahnya tuh masih banyak yang kosong. Nah, merinding. Nah terus kayak ada satu rumah, dia tuh kalau komplek tuh biasanya ngejejer kan. Bener. Nah ini tuh dia nggak ngejejer. Loh, terus gimana? Dia misah sendiri. Paham nggak? Kayak di pojokan gitu, di corner. Nah kita tuh lewat belokan dia dan cuma dia doang rumah satu di situ. Terus kan kosong ya. Nah kayak pernah nggak sih kamu kayak ngerasa gitu lewat sesuatu terus aduh kok pengen lihat ya? Ya itu. Pernah nggak? Itu sering-sering. Nah kayak aku tuh kayak pengen lihat terus, kenapa ya? Ya udah deh aku liatin. Emang nggak apa-apa sebenarnya, cuman kayak aku pengen lihat aja. Terus aku nanya ke Kampiu, ini rumahnya tuh kosong. Aku sambil nunjuk ke rumahnya gitu kayak, iya itu kosong. Oh ini kok misah sendiri sih, aneh banget gitu. Salah aku mungkin ya, aku ngomong kayak sampai aneh banget gitu. Ya aneh banget gitu, misah sendiri. Iya nggak tahu kata Kampiu. Ya udah, akhirnya kita sampaikan, kita makan. Waktu itu belum musim corona ya. Iya. Soalnya masih kohai kan, berarti masih jauh lampau lah. Nah, terus pas makan, kok makanan aku nggak ada rasanya ya? Oh iya? Iya, kayak Kampiu, aku boleh minta garam lagi nggak ya ke ibunya?
Ya udah minta bentar aku mintain. Udah dipakein garam. Terus pas abis udah tambahin garam nih, itu kayak aku nambahin garam sampai 3 kali Oh nggak ya? ada rasanya. Aneh banget nggak Anjay. sih? Kok nggak ada rasanya? Terus kayak kamu pernah nggak sih muter-muter gitu, terus kayak kunang-kunang setelah muter-muter? Iya. Nah itu tuh kepalaku gitu banget selama makan, kayak Lah. kayak abis puter-muter terus kayak abis lihat cahaya, terus kayak ada bekas-bekas cahayanya gitu loh. Tapi itu kayak kalau aku merem sebelah mata yang kanan itu nggak ada. Terus aku merem yang sebelah kiri, oh mata kanan aku yang kayak gitu. Aku udah mikir di situ, ya Allah mata aku kenapa? Iya. Minusnya nambah kali ya. Ya udah deh. Akhirnya dari situ Kampi aku kayaknya udah nggak enakan gini deh. Kita pulang aja yuk gitu. Terus ya udah kita pulang. Pas perjalanan pulang, aku tuh masih pengen liatin lagi rumah itu. Karena lewat lagi. Iya, aku nggak paham kenapa gitu, kayak kenapa ya? Aku liatin terus udah sampai di rumah Kampiu itu aku udah nggak bisa nahan gitu, kayak aku muntah-muntah. Oh ya? Serius, kayak aku muntah-muntah sampai 3 kali. Terus kayak selesai muntah tuh aku udah bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, kayak pusing banget. Mata kanan aku tuh yang tadi burinyai itu dia jadi kayak apa ya, kayak paham gak sih? Aku juga nggak ngerti, mata kayak kesemutan, paham nggak? kayak nggak berasa gitu loh mata aku, Kaku gitu. kayak nggak berasa, kayak kalau aku merem aku bentar tuh aku nggak bisa ngerasain ini tuh aku gimana gitu. Paham. Terus tangan kanan aku juga kayak kesemutan. Dah di situ aku bilang kayak, Kampi aku kayaknya nggak kuat deh, kita besok aja lagi latihannya. Akhirnya aku pulang di situ. Udah sampai rumah aku kan bilang ke mamaku. Nah mungkin kalau misalnya orang kan kayak Kerin tadi kalau cerita tuh mungkin dibalas gitu, tapi kebetulan mama aku tuh nggak kayak gitu. Mama aku tuh emang apa sih namanya istilahnya tuh, apa, IndiHome gitu. Jadi mama aku tuh emang IndiHome gitu. Nah terus akhirnya kayak dibacain doa gitu. Nah aku juga nggak tahu ya, karena aku nggak bisa ngeliat yang kayak gitu. Cuman kalau setiap kejadian kayak gitu setelah mau disembuhin tuh pasti aku kayak kebayang gitu loh. Oh, paham wujudnya? Iya. Aigo. Nah tapi aku nggak ngeliat langsung ya. Kayak merinding gue. Aku juga merinding, aku langsung keringetan. Nah terus kayak ya udah akhirnya didoain. Nah sesaat sebelum itunya katanya pergi gitu tuh aku kayak kebayang gitu. Jadi kayak dia tuh kayak orang, tapi gimana ya, nggak utuh gitu loh. Oh cinca? I see. Kebayang. Jadi ternyata si mata kanannya itu hitam, paham nggak? Iya, bolong. Iya, nggak ada mata kanannya. Gue merinding. Mega sebelum. Terus tar. Udah lanjut. Terus si tangan kanannya juga nggak ada. Makanya kamu nggak bisa ngerasain. Nah kayak apakah itu ngaruh ya? Terus aku nanya ke mamaku kan, kayak aku tuh tadi gini. Terus kata mamaku, ya iyalah orang bentuknya aja kayak gini gitu. Terus dari situ udah aku sampai sore tuh nggak bisa ngapa-ngapain, lemes banget abis itu. Udah, dan aku udah nggak mau lewat situ lagi kalau ke rumah Kampiu. Udah segitu aja. Wah, speechless banget sumpah. Ketika aku tuh baru tahu Mega tuh bisa ngebayanginnya gitu, kayak wow gitu kan. Nggak wow itu. Merinding bu. Sama aku juga merinding. Serem juga ya, aduh. Kalau aku jadi Mega tuh ya, aku bingung sih kalau aku jadi Mega aku bisa ngobat kemana gitu, karena kan mama aku bukan IndiHome gitu. Jadi kalau mama kamu bukan IndiHome, kamu gak akan kayak aku. Oh iya betul. Betul kan? Mungkin karena ada keluarga yang punya kekuatan ibaratnya ya, bisa merasakan, makanya jadi tertarik ke kamu gitu ya Mega. Gak tahu nih, kayaknya tolong dong, yang tertarik sama aku tuh harusnya ya orang-orang gitu, cogan-cogan. Janganlah, kalau hantu janganlah. Nggak sedih gitu ya. Oke. Emang sih aku juga kan masih satu daerah nih sama rumahnya Ampiu. Nah daerah rumah Ampiu tuh kan ada lapang luas ya, kalau malam gelap banget gitu. Dan ada daerah yang Mega lewatin tuh mungkin aku juga lewatin. Aku tahu tukang seblaknya. Jadi kayak iya sih kebayang. Tapi kayaknya aku nggak mau nyari si rumah pojok itu deh, udah cukup gitu. Tapi kayaknya Karin kalau mau ke tukang seblak itu lewat deh. Aduh jangan. Tungguin aja ya Karin. Nggak akan beli seblak lagi. Jangan, aku mematikan rezeki orang. Oke, seru banget Meg. Keren. Jargonnya 1, 2, 3. Kawaii desu. Wah,
Gak kerasa ya, 2 cerita aja udah bikin keringetan ya Mega. Iya. Padahal ini dingin loh ya. Iya, Kayak padahal dingin. atasnya tuh keringetan, terus tangan aku dingin. Aku anget justru, anget. Tuh, Tangan aku dingin ya. tangan Mega dingin banget parah. Yuk lanjut. Lanjut nih, cerita ketiga. Biasanya nih emang di podcast tuh menceritakan cerita-cerita pendek bisa sampai 3 sampai 4 cerita. Makanya kita di sini menceritakan 4 cerita nanti. Masing-masing 2. Nah, lanjut nih, berarti ke aku ya Meg ya. Iya, Karian sekarang. Ini pengalamannya tuh sama ketika aku tinggal di Tangerang sana. Ada apa dengan Tangerang? Entahlah, mungkin banyak sesuatu yang wow gitu. Sini boleh. Sini. Ayo kita bakal ngajak Sachi di sini. Buat kita bakal tahu. Buat Soalnya kita ngelihat ekspresinya Sachi gitu. Buset, Bu. Nggak bisa lewat pinggir kali Sachi. Oke, next nih. Aku lanjut ya. Sachi mending pegang tangan aku. Ini tuh terjadi di aku anget. Kamu anget. Ini tuh terjadi di Tangerang. Sama usianya itu ketika aku SD, tapi SD-nya tuh mungkin sekitar kelas 5 sampai kelas 6, 4, 5, 6. Nah, jadi di situ tuh aku kenal sama salah satu warga, oma-oma. Oma-oma tuh Nenek-nenek. Nenek-nenek, oma-oma. Dia tuh baik banget, Meg. Baik banget. Jadi sering ngasih aku jajan kalau misalnya aku disuruh dia beli kayak Neng, dia namanya Neng ya. Neng, beliin gua ini dong. Beliin gua rokok gitu. Ya udah aku ikutin, aku beli rokok, habis itu nanti kembaliannya buat aku. Oh, dan mencari cuan sejak dini. Iya. Dan dia tuh salah satu orang yang apa ya? Orang tuh pada tahu lah gitu dia siapa gitu. Sesepuh gitu. Iya, salah satu sepuh dan orangnya juga ramah kali ya makanya. Sekarang dia udah almarhum. Nah, kejadian ini tuh mungkin bakal singkat dan gak terlalu menyeramkan. Cuman ini suatu kejadian yang bikin aku juga berkesan. Suatu ketika nih kita malam-malam sebelumnya nih si oma itu tuh dia tuh datang ke rumah aku buat minjem barang ke mama. Habis itu mamaku nggak punya ternyata barangnya. Habis itu dia kayak ya udahlah kagak usah gitu kan, orang Betawi biasanya ngomong gitu kan. Udah kagak usah, gue berangkat dulu ya ke daerah mana gitu. Dia jadi sore-sore itu tuh dia bakal besok tuh dia bakal berangkat ke suatu tempat gitu. Oh, berarti dia udah tua tapi masih sendirian gitu berangkat kemana-mana? Naik ojek, belum ada ya Gojek, naik ojek biasa. Nah, besoknya dia naik ojek pergi ke suatu tempat yang aku pun nggak tahu itu tempat apa. Pokoknya dia ada urusan lah. Maghrib menjelang malam kita dapat berita duka bahwa beliau meninggal di perjalanan. Gara-gara kelindes truk. Aduh. Aku minta doanya ya buat teman, walaupun dia non-mus, dia tuh salah satu orang yang baik kok. Semoga beliau bisa tenang. Nah, itu kelindes truk bagian perutnya. Itu kan oma-oma besar, kamu tau lah, oma-oma yang gendut gitu. Itu geger sekomplek parah, karena orang-orang tuh kenal kan sama dia. Semuanya tuh langsung pada datang ke rumah dia sekitar jam 7 mungkin, abis maghrib lah, belum isya, tapi pada datang ke rumah dia, pada ngerubung, termasuk anak-anak kecil gitu, kayak aku, Yolan, sama teman-teman aku yang lain tuh pada ke rumah dia. Kita kayak kenapa? Jadi kejadiannya itu dia tuh jalan nih naik ojek, dia di belakang. Terus apa ya, barangnya dia ada yang nyangkut ke truk. Aduh. Sehingga ketarik. Iya, tarik. Habis itu si tukang ojeknya jatuh ke trotoar. Si ibu oma ini jatuh ke tengah, ke jalan. Dimana ada truk lewat. Ya udah, heboh banget kan nih di perumahan aku. Nah, ya udah, itu heboh sampai jam 9. Jadi orang-orang pada ngumpul, kita tuh nggak tahu kejadiannya tuh gimana. Kita nunggu beliau dikerumahin lah gitu, dikerumahin. Oh iya, paham. Kita nunggu, abis itu ya simpang siur gitu beritanya kayak gimana. Terus habis itu ya udah jam 9 nih udah malam banget. Mama aku nyuruh aku sama Yolan buat pulang ke rumah. Kayak udah deh sana kamu pulang aja. Ya udah aku sama Yolan pulang dong. Pulang di rumah kosong, papa aku masih kerja malam. Di rumah kosong kita sempet bingung, main-main sebentar sama Yolan.
sama teman-teman yang lain. Habis itu sekitar jam 10 ya udah kita balik tidur. Karena kejadian itu aku sama Yolan gak tidur di kamar karena kita takut kan. Iya, Hasil iya. kita tidur di kamar si mama, si papa. Dimana kamarnya itu tuh ada jendela. Jadi dia tuh langsung ke teras gitu, langsung ke teras. Oh paham, jadi kamar terluar Iya, dari kamar rumah terluar. kamu gitu. Oh paham. Di situ aku tidur di bagian bawahnya. Habis itu ya udah, ketika aku tidur, mama mungkin masuk ya, mama masuk gitu. Ada suara pintu, aku kedengar jelas gitu. Aku lagi tidur gini aja tidur. Sapi itu masih belum tidur, jadi kayak setengah sadar gitu, Oh, paham gak tidur sih? ayam. Iya. Nah, makin malam, terus tiba-tiba di jendela kamar mama aku ada yang ngetok 3 kali. Gini. Gitu, ngetok. Nah, aku berpikir itu si mama ngambil jemuran di halaman. Bentar, jemuran di mana yang malam-malam Karin? Kamu yang nggak mikir. Iya kan masih Oh iya, kecil. kan masih kecil. Jadi kayak aku mikir awalnya aku pingin buka jendela tuh. Awalnya aku pengen buka jendela, cuman entah kenapa feeling aku tuh mengatakan jangan gitu. Jangan. Udah, aku maksain tidur aja, tidur. Ya, tidur. Keesokan harinya pun tiba dan almarhum juga udah dikebumikan sama keluarganya. Terus pagi-pagi aku cerita ke mama, "Mah, ngapain sih malam-malam ngetok-ngetok jendela, bikin takut-takut aja gitu. Bikin takut aja." Mama aku kaget dong, kayak, "Dek, mama nggak ngetok jendela, mama tidur. Kamu jam berapa itu?" "Jam 10:30 kayaknya, mah," kataku tuh. "Mana ada, mama juga nggak berani deh diem di luar, ngapain? Mama tuh udah di kamar," kata dia gitu. Terus aku tuh langsung kayak, what gitu kan, kenapa aku gitu. Nah, biasalah ibu-ibu komplek tahu kan, pasti ngomong gosip-gosip. Mereka kumpul di suatu tempat gitu, ada tempat kayak balai kita nyebutnya tuh, ada balai. Nah, ibu-ibu pada ngobrol kan. Nah, terus habis itu ternyata tetangga aku yang di sebelah itu juga ngalamin Aduh. diketok gitu. Dan itu tuh ngalaminnya tuh bukan kayak aku cerita baru dia ikut-ikutan loh, tapi kebetulan dia langsung cerita gitu. Kan mama aku dipanggilnya Mama Yolan ya, "Lan, kemarin si Ika," namanya itu, Ika kita samakan, "kemarin si Ika tuh dengar suara ketok-ketok jendela." Nah, mama aku kaget dong, dan disitu ada aku gitu. Terus aku bilang, "Lah, si Kirin juga," kata dia gitu. Itu tuh di malam meninggalnya si Oma. Iya gitu, Ci. Oh iya, iya. Oh iya, iya. Iya. I see. Oh, paham. Wallahu alam lah. Wallahu alam. Mega, kamu muslim? Astagfirullah. Ya, perdana aku ngomong astagfirullah. Aku muslim, guys. Jadi gitu. Ya itu wallahu alam sih. Aku juga nggak tahu ini kebetulan atau gimana. Yang pasti itu yang ngalamin tuh bukan aku doang. Dan yang ngalamin tuh tetangga-tetangga yang deket sama si almarhum tersebut. Oh, mungkin mau pamitan kali. Mungkin kita bilangnya pamitan. Abis itu selama 1 hari semuanya langsung balik ke rumah, kagak ada yang keluar. Pada diem di kamar. Tapi kayak kebayang gak sih kalau Karin jadi buka jendela ada apa? Kebayang nggak? Anjay, sumpah Ci, gue merinding, Ci. Ci, gue merinding sumpah. Kayak Astagfirullahaladzim. Karin ini tuh ya, kan aku seneng nonton film horor gitu ya. Iya. Kayaknya Karin tuh kayak karakter di film horor yang bakal mati duluan gak sih? Kayak Why do you think so? soalnya kayak ada yang ngetok-ngetok nih, buka gitu loh. Kau gak? Kayak anaknya tuh bego, antara polos dan bego gitu. Jadi pasti bakal kayak yang datang kena hantunya jebret gitu. Dibunuh imposter gue. Lanjut nih. Aduh. Lanjut ya, belum beres nih. Mm-mm. Nah, memang dia tuh terkenal, tapi ada pula terkenalnya tuh tentang hal yang kurang baik gitu, bahwa beliau tuh sering pinjem uang ke tantenya. Oh, kayak maaf. gitu. Jadi otomatis orang-orang tuh ngomongin yang jelek kan. Nah, suatu ketika nih ibu RT gue dong atau maaf ya, aku kebiasaan. Ibu RT aku tuh ternyata lagi nyuci tuh di luar. Pas lagi nyuci kesurupan, Meng. Kesurupan. Dan yang anaknya ibu RT kan temen aku ya, temen deket gitu. Habis itu ya udah, aku langsung aja kayak datang juga sama anak-anak yang lain, kayak ngeliatin gue tuh kok wah udah heboh banget pokoknya. Pas dia tuh marah, kayak, "Lu tuh
lu gua udah nggak ada nggak usah ngomongin gua gitu. Ternyata itu si Oma, lu kalau gua udah nggak ada nggak usah ngomongin gua, hidup kita udah beda gitu. Ibarat ini aku lupa ingat tapi kurang lebih kayak gitu ya. Intinya itu lah. Jangan mentang-mentang gua banyak minjem duit, lu jadi pada ngomongin gua di belakang. Kayak gitu, dia tuh marah. Itu habis itu sama neneknya kan IndiHome ya. Habis itu ya udah ditenangin tuh. Ditenangin tuh sama neneknya. Habis itu ya udah keluar kan. Setelah itu ya udah kita semua kayak nggak pernah ngomongin hal-hal yang buruk lagi tentang almarhum, tentang si Oma. Dan iya, tapi tetap aja selama 1 minggu tuh nggak ada yang berani keluar, nggak ada yang berani ngumpul di balai. Udah semuanya pada masuk ke rumah masing-masing, diam, nggak ada yang keluar dan ya sudahlah gitu. Tapi iya nggak sih kalau misalkan kayak kayak ada yang korban kecelakaan gitu ya deket rumah gitu, biasanya tuh kayak seminggu tuh kayak apa sih suasananya tuh keeng gitu. Paham nggak sih apa sih bahasa Indonesianya keeng? Apa ya? Keeng, mencekam gitu deh. Mencekam gitu. Mencekam. Iya, nggak tahu deh. Iya, mencekam ya udah gitu. Selama seminggu ya nggak ada keluar. Sebenarnya banyak sih, ada banyak hal-hal yang terjadi setelah almarhum Oma meninggal. Cuman aku lupa kejadiannya apa. Bisa nih part 2. Aku ingat dulu ya guys. Jadi udah cukup sekian dan aku minta doanya semoga Oma bisa tenang di sana. Amin. Mega. Jargon dulu. Jargon Ci. 1, 2, 3. Kawaii desu. Oke. Lanjut Mega, stop. Sebelum Mega lanjut, kita punya tamu nih. Mau masuk gak? Sini. Mau masuk sini gak? Kayaknya aku sebagai tahu pendengar. Deh. Mpiu kayaknya ada deh. Adakah? Ada deh. Adakah? Ada kak. Oh, episode berikutnya deh ya? Iya. Episode berikutnya kan Mpiu harus cerita. Mungkin bisa Mpiu sama Saci atau Mpiu Yolan atau Mpiu Sipa gitu. Mpiu harus ceritain kenapa Mpiu nelfon aku malam-malam. Oh iya. Iya Mik. Wah, sumpah itu ada sesi ya nanti episode sampai berikutnya nih. Bikin panik semua orang. Gitu. Bikin panik semua orang. Aku telepon kali enggak. Mpiu kenapa? Sit, dah stop. Cukup spoilernya. Next kita bakal lanjut ke cerita Mega. Silahkan Mega. Cerita terakhir ya. Cerita terakhir. Ayo disimak bareng-bareng. Ini cerita terakhir dari aku. Enggak gitu. Jangan. Enggak usah cerita untuk sesi kali ini. Ini terakhir. Ini tuh kayak waktu aku masih kecil, tapi ini tuh kayak awal mulanya di mana aku udah gede. Awal mulanya di mana kayak aku kayak ya, aku percaya gitu loh. Yes. Nah, aku tuh sebenarnya emang seneng nonton film horor. Bayangin dari TK aku tuh sering nonton film horor sampai malam. Sampai sekarang gitu ke bawah. Jadi kayak waktu kecil tuh aku bener-bener kayak ya udah ayo nonton film horor mau sampai malam pun nggak apa-apa gitu. Tapi semenjak ini tuh kayak iya sih kayaknya ada deh gitu loh. Apakah kejadian yang membuat Mega tersadar bahwa hal itu ada? Kok filmnya mau bikin sadar ya? Iya, makasih. Nah, jadi waktu dulu tuh aku waktu kecil, kalian pasti tahu kan, aku nggak bisa sepeda sampai sekarang. Iya, benar banget. Aku nggak bisa naik sepeda. Ini tuh salah satunya gara-gara ini, guys. Oh. Jadi gini, dulu tuh aku lagi belajar naik sepeda di salah satu tempat di Bandung. Boleh disebutin nggak sih? Boleh daerahnya nggak apa-apa. Oh, daerah. Ini pokoknya pusat Bandung. Kayak ini tuh ini sih daerah pemerintahan. Deh kayaknya. Dekat rumah Saci. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Ya udah, ini di balai kota Bandung, guys. Kayak jangan gitu dong. Rumah Saci kan. Lanjut, Mek. Ini tuh di balai kota Bandung. Tapi sebelum renov ya. Kan sekarang tuh kalau udah renov bawahnya tuh udah bagus gitu. Udah, ini sebelum renov, sebelum ada labirin gitu loh. Iya, I know. Nah, itu kan muter ya jalannya. Aku tuh dulu belajar main sepeda di situ. Kenapa? Karena rumah aku dulu emang deket situ sebelum jadi orang entah berantah. Nah, udah gitu, aku tuh naik sepeda. Aku tuh inget banget, aku tuh nggak bisa sama sekali naik sepeda. Itu aku kelas 2 SD, nggak bisa. Itu tuh lagi liburan aku, terus kayak naik. Nah, setelah berapa puteran, jadi kayak aku cuma muter-muter di situ karena di situ ada tanjakan, ada turunan. Kayak jalannya tuh jadi enak gitu, bisa belajar apapun, belokan bisa, lurus bisa. Dah, aku kan sama kakakku waktu itu. Terus satu waktu setelah berapa putaran, aku tiba-tiba bisa naik sepeda. Oh ya? Serius. Wow. Tiba-tiba bisa. Jadi kayak
ya bisa aja. Aku juga nggak paham kenapa aku bisa di situ naik sepeda. Terus kayak kakakku bangga kan, kayak akhirnya Mega bisa gitu. Terus ya udah kita pulang yuk karena udah bisa main sepedanya. Udah kita pulang. Dari situ udah gitu, kayak aku nggak ingat gimana lagi. Cuman seminggu ke depannya tuh aku tuh males makan. Oh ya? Males makan. Tapi itu posisinya kamu masih bisa sepeda? Aku udah gak main sepeda lagi kan, itu weekend doang kan. I see. Terus kayak aku tuh males makan. Aku pengennya tidur terus, kayak selimutan tidur gitu, paham gak sih? Dan aku masih kecil kali ya, jadi aku mikir ya udah deh gitu, ini bukan apa-apa. Terus tiba-tiba mama aku tuh dipanggil ke sekolah sama guru aku. Kenapa? Karena katanya tuh gini, ini Mega kenapa ya gitu, kata guru aku. Emang kenapa bu, katanya. Iya, jadi aku tuh anaknya tuh nggak mau diem, bener-bener nggak mau diem di kelas tuh, kayak kesana kesini. Nah gurunya tuh aneh karena seminggu itu tuh aku diemnya tuh yang kayak aku diem di belakang tidur kalau istirahat, nggak kemana-mana, nggak keluar kelas, istirahat pun nggak mau jajan gitu loh, separah itu gitu kayak. Terus mama aku juga baru ngeh di situ karena iya ya si Mega tuh kayak makan sehari sekali gitu loh. Tapi dia ya udah gitu, nggak kenapa-napa. Akhirnya di situ mama aku baru kayak ngeh gitu loh. Aku nggak tahu ya kalau yang orang yang di home tuh kayak gimana, cuman kayak mama aku juga butuh waktu seminggu untuk ngeh kalau aku tuh kenapa-napa. Iya. Nah akhirnya kayak ya udah sama mama aku tuh dibacain doa dan lain-lain, tapi nggak bisa keluar. Oh ya? Iya. Enggak. Amit. Ini tuh nggak bisa keluar sama sekali. Dan semenjak didoain tuh malah makin parah. Wow, kayak berontak gitu ya? Kayak aku tuh makan cuman bisa 2 sendok gitu sehari. Bayangin kayak ini tuh aku hampir mati guys. Gila berapa hari cuy makan cuma 2 sendok. Terus ya kalau misalnya lebih dari 2 sendok gitu, sisa misalnya anggaplah dipaksa gitu sama aku masuk 5 sendok, ya udah sisanya tuh dikeluarin lagi. Paham nggak? Muntah keluar. Terus akhirnya mama aku ya udah kayak mau nggak mau gitu kan ya, manggil ustad. Dah kayak besoknya tuh langsung manggil ustad, didoain, nggak mau keluar juga. Di situ tuh kayak mama aku udah kalang kabut gitu kan. Aduh, aku merinding denger. Aku juga merinding. Udah kalang kabut banget gitu, kayak harus ngapain, bingung ini lah anak gitu gue ya. gitu. Terus habis itu dia setiap abis didoain tuh makin parah gitu loh. Sampai akhirnya kayak ini maaf, aku boleh nggak sih ngomong kayak gini? Apa? Kayak maaf gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ke dukun gitu tuh nggak boleh ya, musrik sebenarnya. Dan mama aku tuh tahu itu tuh dosa besar, tapi kayak mama aku tuh udah mentok banget kayak ya. Apakah ini harus pakai jalan yang nggak halal, paham nggak sih? Gitu. Dan kebetulan emang ada kenalannya mama aku yang emang jadi itu dukun gitu. Ya udah akhirnya itu dipanggil karena mau gimana lagi. Nah di situ tuh dia bilang kayak ini mah nggak bisa langsung. Waduh. Katanya. Akhirnya kayak dikasih dulu. Aku tuh ingat banget disuruh minum air kelapa kayak banyak banget, pokoknya seingat aku minum udah. Terus katanya besok dia ntar balik lagi. Gitu. Terus kayak selama semalam itu aku nggak mau tidur. Aku nggak tahu kenapa aku nggak mau tidur. Kayak kerjaannya tuh nangis aja terus. Sampai kayak mama aku kasihan gitu lihat aku nggak mau tidur. Dikasih obat tidur. Oh iya? Iya, kayak anak kelas 2 SD dikasih obat tidur 2 pil yang harusnya orang dewasa aja 1 pil, itu aku masih nggak tidur. Anjay. Gila, itu kayak wow banget sih. Terus aku inget banget di situ tuh aku cuma bisa makan, boleh sebut merek? Boleh dah. Berapa lah ya? Kenal atau ya? Aku di situ kayak semalaman itu, seharian itu bahkan aku cuma bisa minum si air kelapa itu dan coklat atau 1 biji. Oh ya? Serius. Aigoo. Kayak bayangin selemes apa. Kohai. Sih. Lanjut. Terus kayak aku tuh selalu ngerasa dingin sampai kayak mama aku tuh kayak pakai selimut tuh 3 lapis gitu loh. Udah aku kayak nangis kedinginan, makan dikit, udah gitu doang. Dan aku beneran gak tidur sampai pagi. Keluarnya kapan dah, Meng? Besoknya balik lagi si dukun itu. Terus kayak ini tuh udah bener-bener ya ampun, maafin banget ya Allah. Aku kayak musrik gitu. Kayak udah bener kayak disuruh sampai yang kayak mandi ini mandi gitu loh. Akhirnya kayak mandi ini mandi itu, terus didoain sekali lagi.
Nah itu aku nggak inget sama sekali. Oh. Di situ aku nggak inget sama sekali. Cuman kata kakak aku tuh aku ngamuk. Wah. Cuman aku nggak inget, aku beneran nggak inget sama sekali. Terus akhirnya setelah yang aku nggak inget itu aku bangun, udah katanya udah lepas. Dan itu tuh ternyata di tempat aku naik sepeda. Jadi kalau kalian tahu di tempat yang sebelumnya aku sebutin itu ada pohon gede satu. Tahu nggak? Aduh merinding. Ada pohon gede yang satu, yang labirin itu. Iya, itu tahu. ada pohon gede. Nah katanya dari situ itu tuh, merinding. Itu tuh rupanya tuh nenek-nenek gitu. Nah cuman aku nggak tahu ya. Jadi kayak dia tuh mau ngapain ke aku. Cuman jadi dia tuh pengen aku tuh kayak apa sih, ibaratnya ngasah ilmu gitu, paham gak sih? Dia pengen aku tuh puasa, aku tuh gitu, paham gak? Jadi aku nggak makan tuh karena dia pengen aku puasa gitu. Cuman Jahat. nggak bisa lah, aku masih kecil, ya kan? Nah terus si dukunnya ngomong kayak, ini diambil, ntar kalau gede mau dikasih lagi nggak? Kata aku nggak usah, bawa aja gitu. Soalnya katanya kalau kata dukunnya bagus gitu. Nggak, katanya bagus mungkin. Cuman kayak buat apa ya? Iya, jangan. Aku nggak usah, bawa aja dia pergi loh gitu. Terus ya udah dari situ kayak terus nah semenjak itu tuh aku udah takut belajar sepeda lagi. Sampai sekarang iya banget. Dan kayak dari situ tuh sampai SMP kayaknya, sampai SMA, sampai sekarang udah nggak begitu sih. Cuman yang kayak jadi aku tuh jadi kayak sering ketempelan hal macam-macam gitu loh. Dan itu tuh bayangin dari aku kelas 2 SD sampai aku SMA itu tuh kayak sebulan bisa berapa kali? Bisa 4 kali. Wow. Tiap minggu ya. Rajin amat. Kok gak enak banget sih? Ngomongnya dalam arti bukan tapi sih dalam bahasa Sundanya kayak lempah yuni gitu loh. Lempah yuni. Lempah yuni apa kuni? Kuni ya? Kuni. Itulah. Cuman kayak aku juga sih ngerasanya ya, semenjak aku kapan ya, kayaknya tahun ini tahun kemarin deh aku baru mulai mending tuh. Kayak udah jarang banget. Terakhir juga kan waktu tempat kerja ya, Kerin tahu. Nah itu udah terakhir kayak tahun kemarin ya. Udah sampai sekarang tuh kayak jarang banget. Alhamdulillah. Setelah berapa tahun agak tenang juga hidupnya gitu. Agak tenang hidupnya. Dan aku masih penasaran, kira-kira si beliau itu masih singgah di sana tidak ya? Kan dibawa sama dukunnya. Oh, dibawa sama dukunnya. Tapi aku nggak tahu ya apakah dibalikin lagi ke situ. Iya kan, cepet balikin. Soalnya kayak aku tuh waktu SMP sempat ke situ lagi, ke tempat itu beberapa kali, tapi di bagian bawah, aku nggak berani ke atas. Itu tuh tiap aku ke situ tiap kena beda-beda. Aigo. Di Cirian sih nama Mek. Kayak di situ banyak berarti. Iya. Gitu sih. Merinding. 1, 2, 3 kawaii desu. Makanya orang Bandung pada foto di labirin itu aku nggak berani kan. Tapi jujur sih, aku pas masuk ke labirin itu emang agak keeng. Apalagi kalau maghrib kan. Iya gila tuh, maghrib masuk labirin ngapain? Ya, orang Bandung kan pada foto. Orang Bandung tuh pada foto di situ maghrib kayak, ini ngapain sih orang-orang gitu. Tau kan? Iya kayak apa sih, pas masuk tuh kan makin tinggi kan, dan kayak ngelewatin ngeri banget gitu, kayak cepet-cepet keluar gitu deh. Tapi kalau misalnya si yang di belakang itu tau gak sih? Yang mana? Yang deket Solokan. Solokan ngelilingin dia ada Solokan. Yang di pinggir yang mau aku itu. Oh iya. Itu kan si pohon-pohonnya besar dan akar-akarnya tuh dulu. Iya. Lebih serem di bawah sebelum direnov, yang ada patung Dewi Sartika. Itu tuh di bawah tuh sebelum direnov serem banget. Sebelum direnov ya. Sekarang mah udah. Terima kasih Ridwan Kamil. Makasih Bapak. Ya udah deh sih itu. Menarik banget ya ternyata cerita pribadi kita ini. Semoga teman-teman yang dengerin podcast nih nanti malam-malam nih sambil dengerin kita sambil bobo bisa mimpi indah gitu ya. Penghantar bobo gitu, penghantar tidur. Apa ya ibaratnya mungkin nih amanat dari cerita aku sama Mega tuh kayak nih yang Mega cerita di Rumah Piu itu, jangan sompral. Aku memang sompral orangnya. Iya, jangan sompral. Terus kayak cerita yang aku juga, kalau aku sih lebih ke kayak pamitan ya. Kalau itu sih mungkin kayak ya udah sih. Iya, karena aku tidak sompral. Kalau yang si Kiarima emang bener sih, orang mati itu sebenarnya nggak boleh diceritain lagi, nggak boleh diomongin
Iya, makanya kan. Ah iya bener, itu amanatnya Ci, bener banget. Jadi dia tuh nggak tenang gitu. Iya, bener banget. Ceritain yang baik-baik Iya, aja. ketika sudah ada yang berbeda alam dengan kita, alangkah baiknya kita tuh nggak boleh menjelek-jelekan gitu. Sama yang masih hidup juga nggak boleh. Lebih baik ikhlas ya. Ikhlas iya. Tapi sama yang masih hidup juga nggak boleh. Iya betul. Jangan gibah. Jangan gibah. Jangan gibah. Oke. Ya udah deh segitu Udah. aja. Cukup sekian nih dari kita bertiga, ditambah tadi Saci yang nyelonong masuk satu. Semoga ceritanya bisa berkesan ya Meg ya, dan Iya. semoga amanat-amanatnya bisa kalian ambil, kalian petik, dan kalian apa ya, lakukan di kehidupan sehari-hari. Ambil aja yang baiknya, yang gak baiknya udah gak usah diambil udah. Ya, betul banget. Sampai jumpa di next Loose Case Horror. Part 2 kayaknya bisa siapa ya? Part 2 nanti ada Yolan mungkin. Coba komen aja gitu kayak. Siapa? Ayo mau siapa? tebak siapa? Ayo, kira-kira part 2 siapa tuh? Mungkin nanti di part selanjutnya kita muncul lagi. Mungkin. Kayaknya part 2 tadi belum deh. Yang mana? Oh, yang itu ya? Setelah itu kayak banyak gitu. Iya sih. Ntar mungkin aku cerita juga kayak di rumah baru aku. Mungkin next apa sih? Next Loose Case Horror nih kita bakal bercerita tentang hunian. Hunian. Rumah. Rumah. Karena aku sama Yolan juga ada pengalaman. Sampai jumpa di next Loose Case Horror berikutnya. Kita jargon yang pertama R. 1, 2, 3. Loose Case Horror. See you. Dadah. Muah.